Shalom dan selamat malam untuk kita sekalian, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Saat Teduh Malam yang diselenggarakan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Perkenalkan, nama saya Pendeta Benyamin Bairu. Saya melayani di Jemaat Bangkalak di Kelas Makassar Tengah. Untuk lebih jauhnya, sebelum kita mendalami firman Tuhan, kita mendengarkan satu pujian, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur boleh bertemu dan berjumpa dalam program Saat Teduh Malam ini. Kami akan membuka firman-Mu dan belajar bagaimana kami beriman kepada Tuhan dalam setiap kondisi dan situasi yang kami alami. Bersabdalah ya Tuhan dan ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram, itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai.
Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam ini adalah iman yang benar. Itulah yang akan menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara, tentu kita tahu tentang apa itu iman. Dan bagaimana Alkitab menjelaskan tentang apakah itu iman dalam hidup kita. Iman itu adalah dasar dan bukti yang belum kita lihat, dan iman itu bukan hanya sekedar pemahaman, bukan sekedar kata-kata atau kalimat atau literatur dalam Alkitab. Tapi iman itu sebenarnya harus dibuktikan. Dan apakah itu iman? Iman itu sesuatu yang diperjuangkan, dipergumulkan untuk meraih dan memperoleh janji Tuhan dalam hidup ini. Iman itu Bapak Ibu yang saya katakan tadi harus diuji, bukan disimpan dalam hidup kita. Siapakah Abram atau Abraham? Abraham sebelum dipanggil oleh Allah juga adalah orang yang mempunyai kepercayaan sebelum ia tahu tentang siapa itu Allah. Bagaimana ia meninggalkan keyakinannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi memperoleh janji Tuhan dalam kehidupannya sebagai embrio calon daripada umat Tuhan dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Abram juga punya iman. Dalam sejarah, Abram itu punya bapak Terah. Dan Terah ini adalah pembuat patung atau berhala di tanah kelahiran Abraham. Yang kedua, Abraham itu bukan orang biasa. Abraham itu kaya raya. Bagaimana sejarah membuktikan bahwa Abraham itu punya 60 kamar pada waktu itu. Itu membuktikan bahwa dia adalah seorang yang kaya raya. Dan dia juga orang beriman. Tapi dalam kehidupan Abraham ketika belum dipanggil oleh Tuhan, iman itu belum pernah diuji sekalipun. Mengapa? Karena Abram punya Allah bukan Allah yang hidup, Allah yang mati, patung atau berhala. Nah, nanti ketika ia bersama dengan Tuhan, maka iman itu diuji. Ini membuktikan kepada kita Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pengujian iman itu ada pada waktu kita berada pada pergumulan. Iman itu akan bertumbuh dalam pergumulan Bapak Ibu dan saya. Mari kita lihat contoh Alkitab. Yusuf punya pergumulan, dia bertumbuh. Daniel punya pergumulan, dia bertumbuh. Dan bagaimana Samuel juga punya pergumulan dan dia bertumbuh. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun juga mereka bertumbuh. Itu membuktikan bahwa perlu dengan satu pergumulan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Karena itu kita mengatakan berbahagia orang yang berada dalam pengujian atau pencobaan. Mengapa? Karena mereka orang yang paling berbahagia. Mengapa bahagia? Karena iman bisa bertumbuh. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini, Abram punya pergumulan yang luar biasa. Yaitu ia tidak punya keturunan, anak. Itu ada pada ayat yang pertama. Adapun Sarah istri Abram itu tidak beranak. Kalau kita melihat teks dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan di situ we Sarai ezet Avram lo Yalda. Lo Yalda itu bicara tidak punya kemampuan untuk melahirkan. Jadi memang Sarai tidak punya kemampuan untuk melahirkan. Karena memang Allah menutup kandungan atau rahim daripada Sarai. Di sini letak pergumulan hidup bagi Abram sekeluarga. Tapi dalam kehidupan Abram,
dia terus untuk mau beriman. Tapi sayangnya Bapak Ibu terkasih, ayat 16 ini membuktikan bahwa memang iman itu bicara kehendak Allah dan manusia berbicara kehendak daging. Bagaimana dalam pembacaan kita hari ini kita bisa melihat Abram yang dijanjikan anak oleh Tuhan ternyata masih goyah dalam hidupnya karena situasi dan kondisi. Bukankah ini terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya ketika terjadi situasi kondisi yang tidak seperti yang kita inginkan, kadang kita goyah dalam hidup ini. Apa kata Sarai? Ambillah Hagar. Hagar itu bukan sebuah nama. Hagar itu dalam bahasa Ibrani artinya pendatang, orang asing atau bisa dikatakan non pribumi dalam hidupnya. Jadi Hagar ini adalah orang pendatang. Dan karena itu Sarai mengatakan kepada Abram, ambillah dia. Ada yang menarik Bapak Ibu dikasih Tuhan dalam pembacaan kita hari ini. Ada kata mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Inilah hidup Bapak Ibu. Manusia lebih suka hidup dengan kata mungkin, mungkin, mungkin. Bukankah manusia seperti itu? Tapi kita lihat apa dikatakan Allah. Janji. Allah berbicara kepastian Bapak Ibu dikasih Tuhan. Inilah kadang manusia di sini. Letak hidupnya selalu lebih ingin kata mungkin, mungkin dan mungkin. Tapi bagaimana kita melihat Allah? Allah itu sebuah kepastian dalam hidup ini. Iman yang bertumbuh, iman yang benar adalah iman yang mengimani sesuatu dari Tuhan dalam kepastian. Iman itu Bapak Ibu harus diuji untuk menuju pada kepastian dalam hidup kita. Abram ragu. Abram ragu, Sarai. Dan Abram lebih suka mendengarkan kata daripada Sarai ketimbang Tuhan. Apa kata firman Tuhan dalam pembacaan kita? Ayat yang kedua. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Kita lebih banyak mendengarkan kata orang ketimbang kata Tuhan. Sehingga dalam hidup Bapak Ibu dan saya muncul keraguan-raguan, ketidakpastian. Tapi kalau kita dengarkan suara Tuhan, maka kita punya kepastian dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Kepastian itu datangnya dari Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan dengan iman kita yang sesungguhnya. Dan karena itu mari kita punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, iman tidak boleh dicampur aduk dengan keinginan daging. Hagar ada dalam kehidupan Abraham. Yang pertama, jangan kita mencampur adukkan yang namanya keinginan daging dan keinginan Allah dalam hidup kita. Yesus mengatakan tidak bisa kita menyembah dua Tuhan. Kita harus memilih satu dalam hidup ini. Yang kedua, jangan mendengarkan perkataan orang. Dengarkanlah kata Tuhan. Karena kata Tuhan dia mengetahui hari ini dan esok dalam hidup kita bersama. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita iman yang bertumbuh, iman yang benar dalam hidup kita bersama adalah hiduplah dengan iman itu sendiri. Iman akan dibawa pada pencobaan, pengujian yang datangnya dari Tuhan. Karena itu, bagaimana Bapak Ibu dan saya harus paham suatu saat kita akan ada di dalam padang gurun yang begitu panas, begitu ganas dalam hidup kita bersama untuk sebuah pengujian iman kita. Tapi kita yakin dan percaya kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, dengan perkataannya dalam hidup ini, Bapak Ibu dan saya akan bisa mengalami damai sejahtera, iman kita akan bertumbuh dalam hidup ini. Amin. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, dan malam ini kami boleh bersyukur, kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengajak kami untuk beriman secara benar di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengikuti Engkau, yakin dalam hidup kami. Dan biarlah iman kami terus bertumbuh dan benar di hadapan Tuhan. Ajar kami tidak mendengarkan perkataan-perkataan orang lain, tapi kami akan mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini nama berdoa bagi seluruh gereja Toraja di lingkup Badan Pekerja Sinode Wilayah. Biarlah Tuhan memberkati semuanya, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dan hikmat, dan berkati keluarga mereka masing-masing. Berkati mereka yang sakit, biarlah Tuhan memberkati mereka, diberikan kekuatan kembali, kesehatan, dan juga yang bergumul Tuhan boleh memberikan kelegaan di dalam kehidupan mereka semuanya. Bapa di sorga, berkati para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja Toraja. Biarlah dalam kehidupan semua pelayan boleh memberikan hidup ini, memberikan yang terbaik bagi jemaat dalam pelayanan kami semuanya. Bapa di sorga, berkati bangsa negara kami. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami ini. Apalagi dalam menghadapi pandemi ini, sekiranya pemerintah kami diberikan hikmat, kebijaksanaan dalam menangani COVID-19 ini. Bapa di sorga, semua kehidupan kami malam ini sebelum kami beristirahat, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan berperkara memberkati kami. Dan jika Tuhan masih berkenan esok hari kami boleh kembali dibangunkan dan hidup dalam hidup ini, dan boleh menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih Bapa atas firman malam ini. Kami serahkan hidup kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sudah kita bersama merenungkan firman Tuhan. Kita yakin percaya iman kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 yang telah menyelenggarakan program Sabtu malam ini. Tuhan memberkati, dan juga selamat ulang tahun kepada Gereja Toraja yang ke-74. Tuhan memberkati Gereja Toraja.